Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 606, Tebak Untukmu. Adegan selanjutnya jauh lebih sensasional, Zhong Kui dan yang lainnya dengan sadar mundur. Di istana bawah tanah, hanya ada 5 Ye Chen dan yang lainnya, masing-masing berbicara tentang apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup. Xian menggaruk kepala kecilnya, aku hanya ingat seorang bibi yang sangat cantik muncul dalam kesadaranku. Setelah bangun, aku berada di hutan bunga persik. Bibiku bilang aku ras roh. Garis keturunannya, hanya saja dia belum bangun. Lalu apakah dia memberitahumu bagaimana kamu hidup kembali? Ye Chen dan yang lainnya memandang Xian dengan rasa ingin tahu. Dia berkata bahwa aku memiliki sinar jiwa yang berkeliaran di antara langit dan bumi. Aku mati, dan ketika jiwaku kembali, aku dibangkitkan. Xian berkata dengan polos, "Yah," kata bibiku yang cantik, "aku terlahir kembali dari Nirvana." Ini benar-benar aneh. Ye Chen, Liu Yi dan yang lainnya menghela nafas. Gadis kecil ini memiliki tubuh Yuan Ling. Tiba-tiba, suara Tuan Long terdengar di lautan roh Ye Chen. Tak perlu dikatakan, itu adalah fisik melawan langit. Menentang langit tidak terlalu menentang langit. Taeksu Gulong mencubit janggut naga, itu sejajar dengan tubuh roh misterius. Aku hanyut ke dalam hutan di tepi sungai darah. Ketika keduanya berbicara, Hua juga membuka mulutnya, menggaruk kepala kecilnya, dan berkata, "Aku tidak tahu di mana itu, ada kolam emas, aku baru saja masuk, dan hanya itu. Darah keras suci." Suara halus Taeksu Gulong bergema di lautan ilahi Ye Chen, kolam harus diubah oleh esensi dan darah keras suci, dan jika menyatu ke dalam tubuh lelaki kecil ini, itu bisa dianggap sebagai transformasi dari Nirvana. Itu benar-benar keberuntungan. Ye Chen menghela nafas, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa keras suci itu? Itu adalah spesies melawan langit. Secara alami agresif. Itu juga bisa disebut keras suci pertarungan. Ras ini sangat langka dan jumlahnya langka. Justru karena inilah darah mereka sangat murni. Meskipun jumlah mereka kecil, tapi mereka semua terkemuka. Ya ampun. Di akhir zaman kuno, ada keras suci petarung dari tingkat bijak agung, yang mengalahkan orang kuat tingkat kaisar semu dari klan kuno dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Lalu apakah pernah ada seorang kaisar besar di klan mereka? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Tentu saja, yang disebut Douzan Seng Huang adalah kaisar agung dari klan kera Douzan Sengnya. Douzan Seng Huang mungkin bukan yang terkuat di antara 130 kaisar, tetapi dialah yang memiliki masa hidup terpendek. The seni bela diri dari klan kera begitu sombong sehingga meninggalkan luka tersembunyi, dan baru 30.000 tahun sejak Kaisar Suci Douzan memerintah langit dan berbagai domain. 30.000 tahun tidak banyak. Ye Chen menyentuh dagunya. Kamu tahu kentut. Taeksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, kaisar tingkat kaisar setidaknya berusia 80.000 tahun, dan terlebih lagi, seperti Kaisar Yan, yang terus berjalan. Kedua generasi memiliki total dari 140.000 tahun. Dibandingkan dengan mereka, apakah Kaisar Suci Douzan adalah kaisar yang berumur pendek? Dia adalah satu-satunya di antara 130 kaisar Xuan Huang yang belum hidup bahkan sampai 80.000 tahun. Jika kamu mengatakan itu benar-benar berumur pendek. Ye Chen menghela nafas, namun, 30.000 tahun bukanlah waktu yang biasa bagi kita. Jika tubuh suci purba yang lengkap disempurnakan, tidak akan menjadi masalah untuk hidup selama 70.000 hingga 80.000 tahun. Sial, apalagi yang ada. Mata Ye Chen tiba-tiba melebar. Satu-satunya garis keturunan yang dapat menyaingi Kaisar Agung secara alami adalah hak istimewa. Taeksu Gulong berkata dengan santai, hak istimewa ini bahkan tidak memiliki tubuh kekacauan, tetapi Anda, tubuh suci kuno yang setengah matang, hanya memiliki asal mula dari tubuh kuno. Tubuh suci, tidak jika dia dapat mencapai pencapaian besar dari harta suci tubuh suci kuno, dia masih dapat hidup selama 20.000 hingga 30.000 tahun, bahkan mungkin lebih.
Kalau begitu, bukankah benar setelah menjadi seorang kaisar dengan tubuh suci kuno, dia hidup lebih lama dari seorang kaisar yang luar biasa? Kamu terlalu banyak berpikir. Taeksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Dari awal kekacauan hingga sekarang, tidak pernah ada preseden untuk tubuh suci yang sunyi menjadi seorang kaisar. Kenapa ini? Ye Chen bertanya dengan curiga. Tuhan tahu kenapa. Taeksu Gulong menggelengkan kepalanya dengan ringan, mungkin itu karena tubuh suci kuno Chengdi menyentuh semacam tabu. Aku belum pernah mendengar tentang tubuh suci Chengdi, tapi aku tahu tubuh suci yang hilang di bawah malapetaka kaisar cukup banyak, dibandingkan dengan tubuh suci kuno. Garis keturunan lain yang menentang surga memiliki preseden untuk menjadi kaisar, termasuk tubuh yang kacau, tetapi itu seharusnya menjadi masalah era prasejarah. Dengarkan kamu, dunia ini sangat indah. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Tuhan benar-benar adil. Dia memberi seseorang hak istimewa untuk memiliki umur yang sebanding dengan seorang kaisar agung, tetapi merampas haknya. Bukan untuk menjadi seorang kaisar. Kamu sangat bodoh, mungkin kamu bisa menjadi seorang kaisar. Taeksu Gulong menggoda. Aku akan melupakannya. Aku hanya pria setengah matang. Junior Brother Ye, apakah kamu tahu siapa yang menyelamatkan kami? Ketika keduanya berbicara, Liu Yi, yang menyesap anggur, menatap Ye Chen sambil tersenyum. Biar ku tebak, kamu tidak akan pernah menebak. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau mengangkat alisnya, bahkan Hua dan Xian memandang Nangong Yue dan Liu Yi dengan wajah misterius. Kalau begitu aku harus menebak. Ye Chen tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Setelah 3-5 detik, dia memandang Liu Yi dan Nangong Yue, seorang anggota keluarga Sangguan. Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dari keluarga situ. Tidak. Keluarga beruang. Tidak. Tidak mungkin orang tua Zuge. Ye Chen memandang Liu Yi dan Nangong Yue ragu-ragu. Hei, biarkan aku memberimu sedikit petunjuk. Nangong Yue tersenyum lembut, gadis yang berhubungan denganmu itu sangat cantik dan kuat. Itu ada hubungannya denganku. Ye Chen mulai menyentuh dagunya lagi. Wanita, dia sangat cantik dan kuat. Diyu. Orang ini adalah hal pertama yang terlintas di benak Ye Chen, tetapi dia dengan cepat ditolak. Dia seharusnya berada di Beichu selama waktu itu, dan waktunya salah. Sangguan Yuer. Orang ini muncul di benak Ye Chen lagi, tapi dia dengan cepat menolaknya lagi. Dia terlihat cantik, tapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Mungkinkah itu Xuan Fei? Ye Chen memutar matanya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Kamu sangat cantik, dan kamu bisa melakukan alkimia, tapi mari kita bicara tentang kekuatan. Tidak begitu bagus. Saudara muda Ye, apakah sulit ditebak? Melihat Ye Chen seperti ini, Liu Yi tidak bisa menahan senyum. Sangat sulit ditebak, aku. Tunggu sebentar. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu di tengah kata-katanya, dan menatap Liu Yi dan Nangong Yue dengan ragu. Jining Suang. Baik Liu Yi maupun Nangong Yue tidak berbicara, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Sialan, kemana perginya ini? Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Jika Liu Yi dan yang lainnya tidak mengangguk dan mengakui, dia tidak akan pernah percaya bahwa Jining Suang yang menyelamatkan mereka. Awalnya kami tidak tahu. Nangong Yue tersenyum lembut. Kami mengira milik kami laki-laki. Yah, sekilas terlihat seperti laki-laki. Tetapi kemudian dia menggunakan metode rahasia untuk mengubah 3 pembersihan dengan 1 tarikan napas, dan kami baru kemudian saya menyadari bahwa itu adalah Jining Suang yang menyamar sebagai seorang pria. Mengejutkan. Liu Yi tersenyum pada Ye Chen. Kecelakaan, itu bukan kecelakaan biasa. Ye Chen menghela nafas, sepertinya aku harus mengevaluasi ulang dia. Terakhir kali aku melihatnya, aku hampir membunuhnya, hanya panik, dia menghilang. Apakah kamu pernah melihatnya? Liu Yi dan Nangong Yue memandang Ye Chen satu demi satu. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang Gua Dewa? Ye Chen menyeringai, aku, dia, dan Huo Zun, tubuh Taiyin, bertengkar hebat. Tapi itu di Beichu, dan aku melihatmu di aula cabang ke-7 kemarin. Sekali, kemarin, saya hampir melakukannya. Pikiran saudara muda Ye, aku mengerti. Liu Yi menarik napas dalam-dalam. Cepat atau lambat kita akan berperang dengan Zheng Yangzong. Kita memiliki posisi yang berbeda. Kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain di medan perang. Akankah Junior Brother Ye benar-benar membunuhnya saat kita bertemu di medan perang? Nangong Yue menatap Ye Chen. Ya, kata Ye Chen tanpa berpikir. Perang menyakiti orang.
Liu Yi dan Nan Gongyue menghela nafas dan menggelengkan kepala. Chapter 607, sedikit gemuk. Sementara mereka bertiga berbicara, Xian meringkuk ke pelukan Ye Chen dan tertidur dengan sangat damai. Kadang-kadang dia menggosokkan kepala kecilnya ke tubuh Ye Chen, dan kadang-kadang dia bermimpi tentang guru. Di sini, Hua juga memegangi lengan Ye Chen dengan kedua tangannya, tidur nyenyak. Melihat kedua lelaki kecil itu tidur nyenyak, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, tetapi dia merasakan penyesalan di hatinya, menyesali bahwa dia telah membawa mereka ke jalur kultivasi, sehingga mereka mengalami kenyataan yang begitu kejam. Melihat kedua lelaki kecil itu tertidur, Liu Yi dan Nan Gongyue bangun satu demi satu, dan keluar dari istana bawah tanah dengan lembut. Saat malam semakin dalam, Ye Chen memadatkan awan, menempatkan kedua lelaki kecil itu di atasnya, dan kemudian dengan lembut mundur. Keluar dari istana bawah tanah, Ye Chen menatap langit berbintang yang luas di utara, dan sepertinya bisa melihat Chu Xuaner mengenakan pakaian peri berwarna-warni dan jepit rambut manik giok Phoenix melintasi ribuan gunung dan sungai. Rambut putihnya bersinar di malam yang gelap. Itu tampak sangat mencolok di bawahnya. "Tuan, aku merindukanmu." Ye Chen tersenyum lembut, "Aku akan menyelesaikan masalah Nanchu secepat mungkin, tunggu aku." "Aku memelukku." Sungguh adegan liris yang indah, tetapi diinterupsi oleh bisikan di bawah malam yang gelap. Ye Chen mengangkat alisnya, dan mau tidak mau berjalan ke satu sisi. Segera, saya melihat kepala yang berkilau, kepala botak yang besar, di bawah malam yang gelap, itu memang berkilau. Ye Chen menyipitkan matanya, dia adalah wanita jalang itu, Long Yi. Rambut pria itu dicukur oleh Bai Yi, Zhongli dan yang lainnya, dan 6 titik merah bertitik di kepalanya. Lihat sekarang, dia benar-benar menjadi biksu. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya tanpa sadar, entah kenapa, melihat kepala yang berkilau itu, tangannya sangat gatal, dan dia selalu ingin menamparnya 2 kali. Di sana, di belakang batu, tidak hanya Long Yi yang ada di sana sendirian, tapi juga Bai Yi yang menggoda. Saat ini, keduanya sedang berbaring di belakang batu dan melihat ke satu arah dengan mata cerah. Terkejut, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat, dan juga mengikuti kemana mereka melihat. Melihat ini, dia terkejut sesaat. Bukan karena dia linglung, hanya saja pemandangan yang tidak jauh dari sana terlalu hangat. Di bawah pohon buah yang masih hidup, seorang pemuda sedang duduk di sana, bersandar di pohon buah yang masih tersisa, dan seorang wanita juga duduk di sana, meringkuk di pelukan pemuda itu. Ye Chen menggosok matanya tanpa sadar, dan memperbaiki matanya lagi. Bukankah itu 2 orang Liu Yi dan Nan Gongyue? Senior brother Liu Yi dan sister Nan Gongyue adalah pasangan. Ye Chen menggosok dagunya, tidak heran. Apakah menurutmu kedua lelaki kecil ini akan tidur nanti? Long Yi dan Bai Yi masih saling berbisik, jelas mereka tidak menyadari bahwa ada Ye Chen berdiri di belakang mereka. Mengapa kamu tidak memberi mereka pesta selama 1 jam penuh? Long Yi menatap Bai Yi dengan seringai di wajahnya. Ini bisa diandalkan. Bai Yi juga tersenyum murahan, dan dia tidak lupa mengeluarkan spar ketika dia kembali. Lihat, aku telah memperbaiki kristal memori, mengingatnya, dan membacanya perlahan ketika aku kembali. Long Yi hendak berbicara, tetapi menemukan bahwa telapak kakinya telah meninggalkan tanah, dan Bai Yi juga merasa dirinya terangkat. Kemudian, mereka terbang keluar, dan Ye Chen mengusir mereka semua dari istana Master Mansion, dan bahkan menggambar busur yang indah di bawah langit malam. Membuang mereka berdua, Ye Chen tersenyum dan melirik Liu Yi dan Nan Gongyue tidak jauh untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik. Namun, saat dia berbalik, dia melihat sosok cantik berdiri di belakangnya. Wow! Ye Chen terkejut, dan mundur selangkah tanpa sadar, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Chu Lingyu. Dan sekarang dia juga berkedip pada Liu Yi dan Nan Gongyue tidak jauh, tampaknya untuk waktu yang lama. Aku berkata, jika kamu tidak tidur di tengah malam, apakah kamu bebas? Ye Chen menatap Chu Lingyu dengan wajah gelap. Omong kosong, aku sedang berbisnis. Sambil berbicara, Chu Lingyu masih menatap lurus ke arah Liu Yi dan Nan Gongyue yang tidak jauh. Kalau begitu mari kita mulai bisnis. Ye Chen langsung menarik Chu Lingyu pergi. Adegan hangat Liu Yi dan Nan Gongyue tidak bisa dipatahkan. Jika kedengarannya bagus, itu masalah. Jika kedengarannya buruk, itu disebut kejahatan. Segera, Ye Chen menarik Chu Lingyu ke taman kecil, lalu melepaskannya. Katakan padaku, ada apa?
Tanya Ye Chen, sambil mengeluarkan kendi dari tangannya, dan menyesapnya. Aku akan tidur denganmu. Chu Lingyu berkedip pada Ye Chen dengan mata yang indah. Oke. Aku akan menemukan 70 atau 80 klon untukmu, dan aku berjanji akan membuatmu bahagia, kata Ye Chen, menyesap minumannya lagi. Kamu punya klon, aku juga. 7 atau 800, apakah cukup? Lari di sini di tengah malam, kamu tidak ingin membandingkan siapa yang memiliki lebih banyak klon denganku, kan? Aku tidak punya banyak waktu luang. Chu Lingyu mengibaskan rambutnya, aku baru saja menemukan seseorang di cabang kelima, kamu pasti tertarik. Sendiri. Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap Chu Lingyu, siapa itu? Sedikit gemuk, bukan gemuk biasa, dari keluarga Xiong di Xinjiang Selatan. Sedikit gemuk, bukan gemuk biasa, dari keluarga Xiong. Ye Chen menyentuh dagunya, dan sesaat kemudian, matanya berbinar, Xiong Er. Namanya Xiong Er, kata Chu Linger dengan santai sambil merawat rambutnya dengan cermin kecil, dia dikejar dan dibunuh, dan lukanya serius. Orang yang melindunginya sudah mati. Itu bukan penemuan seseorang Huang, dia mungkin telah diseret kembali untuk membuat sup sekarang, aku. Di mana orang? Ye Chen langsung menyela kata-kata Chu Lingyu. Di istana bawah tanah. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ye Chen mengutuk, sosoknya seperti angin, dia secepat hantu, dan dia langsung pergi ke istana bawah tanah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Lingyu akan mengambil Xiong Er bersamanya setelah dia keluar, kembali. Setelah kembali ke istana bawah tanah, sebelum Ye Chen masuk, dia mendengar Xian dan Hua terisak, kakak Xiong, kamu harus bertahan. Suara mendesing. Ye Chen menembak seperti sinar cahaya, dan langsung datang ke ranjang batu. Tuan, saudara Xiong, dia. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan sesuatu. Mata Ye Chen sudah menyipit untuk melihat Xiong Er berbaring di ranjang batu. Xiong Er masih koma, dan lukanya tidak begitu parah. Yang bisa dia lihat hanyalah darah, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Setiap luka bersinar dengan cahaya redup, melarutkan esensinya, seolah lukanya tidak bisa sembuh. Selain itu, yang menakutkan adalah dadanya yang telah dibelah dan organ dalamnya berantakan. Tentu saja, yang paling membuat Ye Chen mengerutkan kening adalah jiwa Xiong Er juga terluka parah, dan berada di ambang kehancuran. Jika tidak ada cahaya lembut yang melindungi jiwanya, Xiong Er mungkin sudah berada di jalan menuju Huang Quan saat ini. Segera, Liu Yi dan Nan Gongyue, yang bertanya, juga masuk ke istana bawah tanah satu demi satu melihat Xiong Er terbaring berdarah di ranjang batu, alis mereka tiba-tiba mengerutkan kening. Untungnya, kamu melindungi sumber jiwanya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan tangannya di tubuh Xiong Er. Jangan panggil aku pelacur sekarang. Chu Lingyu, yang sudah berjalan di belakang, tidak bisa menahan bibirnya. Siapa yang mengejarnya? Ye Chen melindungi pembuluh darah jantung Xiong Er dengan esensi goblin, membasuh tubuh Xiong Er dengan darah suci kuno, dan menatap Chu Lingyu. Itu bukan sekelompok orang. Chu Lingyu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, perlu ditegaskan bahwa ada orang-orang dari Sekte Zhengyang. Sedangkan untuk kelompok orang lain, ketika pria kecil gendut ini bangun, tanyakan dia baik-baik saja. Ini Zhengyang Zong lagi. Cahaya dingin melintas di mata Ye Chen. Ketika kami tiba, semua orang yang melindunginya sudah mati, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk itu, kata Chu Lingyu tak berdaya. Kirim seseorang ke perbatasan selatan untuk memeriksa apakah sesuatu terjadi pada keluarga Xiong. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Apakah semua ahli dari Yan Huang telah dikirim ke sini? Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Itu tiba 1 jam yang lalu. Chu Lingyu berkata dengan lembut, mereka semua didistribusikan di sekitar aula cabang ke-9 Gunung Hengyue untuk menunggu pesanan. Sudahkah kamu melapor ke Zhengyang Zong bahwa King Yunzong tahu bahwa kita akan menyerang 9 aula cabang mereka? Feng Zi, master dari aula cabang ke-7, telah melapor sebagai Gu Yuan. Chu Lingyu berkata perlahan, jika tidak buruk, Cheng Kun dan Yin Ziping akan memerintahkan untuk menyerang King Yunjiu lebih awal paling lambat besok. Perintah dari aula Oita. Ini sangat bagus. Chapter 608, Air Mata Tak Berdaya. Langit malam tenang, dan istana bawah tanah damai. Ye Chen memanggil tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Petir Surgawi, satu untuk membantu menyempurnakan kekuatan aneh di tubuh Xiong Er, dan yang lainnya untuk langsung masuk ke jiwa Xiong Er, dengan hati-hati membantu Xiong Er menyembuhkan luka gelap di jiwanya.
Ye Chen sendiri bertanggung jawab untuk melindungi sumber hati dan jiwa Xiong Er. Selain itu, esensi bumi, darah suci, dan banyak cairan obat dimurnikan dan diintegrasikan ke dalam tubuh Xiong Er olehnya. Semuanya berlangsung dengan tertib. Segera, bekas luka di seluruh tubuh Xiong Er sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan aura yang sangat musnah juga pulih setelah luka terus disembuhkan, dan wajah sepucat kertas juga memiliki semburat darah. Esensi dan darah dari tubuh suci kuno sebanding dengan obat mujarab, itu benar-benar tidak mudah. Chu Lingyu yang berada di samping menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Cedera serius seperti itu bisa disembuhkan, metode saudara muda Ye benar-benar luar biasa. Liu Yi, Nan Gongyue dan yang lainnya juga terkejut. Tuan adalah yang paling kuat. Melihat peningkatan berkelanjutan Xiong Er, Xian dan Hua juga menunjukkan keterkejutan. Apakah ada berita dari perbatasan selatan? Ye Chen memberi makan tubuh Xiong Er dengan darah suci sambil menatap Chu Lingyu. Belum, bisik Chu Lingyu. Kalau begitu kirim perintah ke pasukan Yan Huang, siap untuk pergi kapan saja. Ye Chen menghela nafas panjang, dan menarik telapak tangan yang diletakkan di atas Xiong Er. Dimengerti. Chu Lingyu mengangguk, mengeluarkan Void Sound Transmission Stone, dan memberi tahu perintah Ye Chen ke aula utama. Tidak lama kemudian, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Langit juga menarik telapak tangan mereka satu demi satu. Dan saat mereka menarik telapak tangan mereka, jari Xiong Er bergetar, dan dengan wajah pucat, dia perlahan membuka matanya. Dalam keremangan matanya, dia melihat sosok yang samar-samar. Ye Chen. Xiong Er mengira itu adalah halusinasi, menggosok matanya dengan tangannya, lalu mengarahkan pandangannya untuk melihat lagi setelah pandangan ini. Mata kecilnya yang bingung tiba-tiba meledak menjadi cahaya tajam, dan dia tiba-tiba duduk. Kamu. Mata kecil Xiong Er melebar, dan dia menatap Ye Chen dengan tak percaya. Kenapa, aku tidak mengenalmu lagi? Ye Chen tersenyum, dan dia tidak lupa memasukkan pil ke mulut Xiong Er. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiong Er masih menatap Ye Chen dengan bingung, kepalanya sangat pusing saat ini, dan dia masih berpikir itu adalah ilusi, tetapi pil yang meleleh di tubuhnya terasa hangat. Yang membuatnya merasa sangat nyata. Saudara muda Xiong, dia adalah Ye Chen. Liu Yi sedikit tersenyum. Kamu membacanya dengan benar. Ini tuanku, Xiao Xian menyeringai. Kakak Liu Yi, kakak senior Nangong, Xian, Hua. Xiong Er Huan melihat sekeliling selama seminggu. Kecuali Chu Lingyu, dia tidak mengenalnya. Semua orang sangat akrab. Dia baru saja bangun dan melihat orang yang begitu akrab dan pada dasarnya mereka semua adalah orang mati, bagaimana dia bisa mencerminkannya? Wow! Segera, teriakan hantu dan serigala bergema di istana bawah tanah. Ketika Long Yi dan yang lainnya berlari masuk, mereka melihat segumpal daging segar memeluk salah satu paha Ye Chen sambil menangis, dan ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa itu bukanlah segumpal daging, melainkan seseorang. Di mana anak ini dibesarkan? Long Yi muncul, mendecakkan lidahnya sambil membelai kepalanya yang botak. Seharusnya keluargamu, seperti Buddha Maitreya. Bai Yi menyentuh dagunya, dan mengatakan sesuatu dengan ekspresi serius di wajahnya. Pergi, cukur aku menjadi pria botak, dan aku belum puas denganmu. Buddha saya penyayang. Aku akan pergi ke rumah nenekmu. Sialan, aku akan mengatakannya. Kamu tidak akan berumur pendek. Di sini, Xiong Er masih memegang Ye Chen dan menangis dengan keras. Sambil menangis, dia menyeka hidung dan air matanya di baju atasan Ye Chen. Aku sangat senang melihatmu jalang. Ye Chen hanya berjongkok dan menyeka ingus dan air matanya ke seluruh tubuh Xiong Er. Dua pelacur. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, Long Yi dan Bai Yi di samping berkata dengan penuh arti satu demi satu, Chu Lingyu sudah menutup mulutnya dan muntah, dan mereka yang tidak tahu mengira dia hamil di mana bayinya. Saat kedua bersaudara itu bertemu, meski adegannya agak canggung, persaudaraan itu nyata. Mungkin, keduanya sudah terbiasa melampiaskan emosi dan kesedihannya akhir-akhir ini dengan cara yang lucu. Pikirkan juga. Hari itu, Xiong Er melihat tubuh dingin Ye Chen terbaring di tempat tidur batu giok dengan matanya sendiri, dan kemudian kembali ke keluarga, meninggalkan apa yang dia pikir adalah rumah, Heng Yue, tempat yang dia cintai sekaligus benci. Setelah Ye Chen pergi, dia juga pergi, banyak orang di Heng Yue pergi, terlalu banyak orang yang diburu,
Xiong Er terkadang berpikir, bagaimana mungkin saudara yang baik mati, bagaimana keluarga yang baik bisa hancur, mengapa orang-orang baik itu dipisahkan oleh Yin dan Yang. Lambat laun, ia menemukan bahwa dunia ini terlalu menyedihkan. Sekarang, melihat Ye Chen hidup dan menendang, dia tidak bisa bersemangat, karena kembalinya Ye Chen, karena Liu Yi, Nan Gongyue dan yang lainnya hadir, membuatnya menemukan perasaan lama di rumah lagi. Di istana bawah tanah, adegan di mana Ye Chen dan Xiong Er bertemu lagi memang lucu, tapi juga merupakan adegan yang sensasional. Uhuk. Akhirnya, Liu Yi di samping tidak tahan lagi, dan terbatuk, baiklah, mari kita mulai bisnis dulu. Ketika datang ke bisnis, Xiong Er, yang masih menangis beberapa saat yang lalu, langsung rileks, dan dia, yang penuh dengan air mata, rileks, seolah-olah dia telah kehilangan semua energinya. Tidak lama setelah kamu pergi, saya dipanggil kembali untuk keluarga, dan kemudian keluarga Qi secara agresif menyerang keluarga Xiong saya. Awalnya kami dapat menanganinya, tetapi Zheng Yangzong bergabung, dan bahkan membuat beberapa monster seperti boneka. Kami menderita kerugian besar dan terkepung di tanah leluhur keluarga Xiong. Ayah saya menyuruh kami menerobos secara berkelompok, tetapi mereka masih diawasi dengan ketat oleh mereka. Satu kelompok menerobos, dan mereka membunuh satu kelompok. Saya bahkan tidak ingat berapa banyak orang yang tewas. Berbicara tentang ini, Xiong Er terus menyeka air matanya. Aku tahu bahwa master-master dan yang lainnya sedang diburu, dan aku tahu bahwa Xie Yun dan yang lainnya juga sedang diburu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu paman ketiga saya, paman keenam, paman keempat, Del. Baik paman dan paman ke-8 disalibkan di atas kehampaan karena mereka pergi untuk menyelamatkan mereka, dan mayat mereka terkena sinar matahari selama sebulan penuh, tetapi kami hanya bisa menonton tanpa daya. Bentak. Sebelum Xiong bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen menamparnya, jangan bajingan, saudara, aku akan membantumu membunuhnya. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Xiong Er menundukkan kepalanya, air mata jatuh seperti hujan, kamu akhirnya selamat, kamu akhirnya keluar dari bahaya, aku tidak bisa membiarkanmu mati lagi. Mendengar ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, segera mengambil Xiong Er, dan berjalan langsung menuju formasi teleportasi. Setelah itu Xiong Er, Liu Yi, Nan Gongyue, Xian dan Hua semuanya mengikuti. Perhatikan, tentara akan berbaris ke perbatasan selatan, Yan Huang akan pergi ke selatan untuk pertempuran pertama dan menghancurkan Qi. Chapter 609, Beruang Terkejut 2. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Setelah Ye Chen dan yang lainnya melewati susunan teleportasi, mereka berhenti di puncak gunung. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kota kuno besar berdiri di antara dua gunung yang menjulang tinggi, dan sebuah perisai pelindung besar menutupi seluruh kota kuno. Ini adalah tanah leluhur keluarga Xiong, Hao Yu Tiancheng. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Chen dan yang lainnya melihatnya, banyak ahli dari keluarga Qi dan Sekte Zheng yang memindahkan 9 lingkaran serangan kosong besar untuk membombardir penghalang gunung keluarga Xiong. Di luar Hao Yu Tiancheng, ada sosok gelap di segala arah, di tanah dan di langit, beberapa binatang buas yang mengendarai, atau pedang terbang, atau awan dan kabut terbang, atau mengendarai kereta kuno, dan mereka semua berada di tanah kuno. Keluarga Xiong 3 lingkaran di luar lingkaran sangat rapat sehingga tidak ada satupun lalat yang bisa terbang masuk. Ini benar-benar pertempuran besar. Ye Chen mencibir, dan mengerti mengapa Xiong Er tidak ingin mereka datang, karena pasukan koalisi keluarga Qi dan Zheng Yangzong terlalu kuat, dan mereka pasti akan mati jika mereka datang. Namun, Xiong Er tidak mengetahui identitas Ye Chen saat ini, apalagi seberapa besar kekuatan yang dikendalikan Ye Chen. Jika tidak ada lagi yang terjadi, penghalang pelindung akan ditembus hari ini, gumam Liu Yi. Penghalang pelindung telah ditembus lebih dari sekali. Di samping, Xiong Er memandang dengan gugup ke arah Hao Yu Tiancheng tidak jauh dari sana, sejak kau pergi, keluarga Qi dan Sekte Zheng yang telah mengepung keluarga Xiongku. Dilanggar, keluarga Xiong saya akan membayar harga yang mahal, dan sekarang adalah akhir dari pertempuran. Karena itu, Xiong Er melirik Ye Chen dan yang lainnya, kalian, ayo pergi. Bagaimana denganmu? Ye Chen menatap Xiong Er dengan penuh minat. Aku dari keluarga Xiong, jadi aku ingin mati bersama rakyatku. Xiong Er mengatupkan bibirnya. Ye Chen tersenyum, lalu menoleh untuk melihat ketiadaan di samping, kapan tentara akan tiba. Hingga 3 menit. Dengan suara acuh tak acuh,
jiwa yang menusuk muncul di belakang Ye Chen. Begitu jiwa yang menusuk itu muncul, hati Xiong Er bergetar. Mungkin aura pembunuh yang terpancar dari jiwa yang menusuk itu terlalu berat, yang memberinya tekanan besar. Dia terlihat sedikit pucat. Pria ini sangat kuat. Bukan hanya Xiong Er, Liu Yi dan Nan Gongyue terkejut di hati mereka, dan mereka melihat jiwa yang menusuk dengan ketakutan. Berkat persepsi mereka, mereka tidak menyadari bahwa ada orang seperti itu yang bersembunyi di ruang di samping mereka. Ini, kamu mengundang ini. Xiong Er memandang Ye Chen ragu-ragu. Bagaimana, digantung atau tidak? Menggantung sangat menggantung, tapi bukan apa-apa. Ye Chen menepuk bahu Xiong Er dan menyeringai, tetap di sini dan jangan bergerak. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan topeng hantu dan menutupi wajahnya dengan jentikan tangannya, dan kata kebencian berdarah di dahi kanan juga muncul, yang sangat menyilaukan di bawah malam yang gelap. Qin Yu, bersenandung. Dengan suara mendengung, Ye Chen telah mengeluarkan saber naga tiran, melangkah ke dalam kehampaan, dan menyerang pasukan koalisi Qi dan Zheng, pemanasan dulu. Apakah dia Qin Yu? Xiong Er menatap Liu Yi dan yang lainnya dengan bingung. Terkejut, Nangong Yu tersenyum lembut. Ini. Xiong Er membuka mulutnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Hari-hari ini, meskipun keluarga Xiong dikepung, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Dewa pembunuh Qin Yu memiliki reputasi yang hebat, dan orang yang membunuh di Beichu adalah murid Feng Yun yang ketakutan dengan berita itu. Legenda tentang dia penuh misteri. Namun, yang tidak diharapkan Xiong Er adalah bahwa Qin Yu, dewa pembunuh, adalah saudaranya Ye Chen. Berita ini mengejutkannya. Ledakan. Sementara beberapa orang berbicara, Ye Chen telah menyerang formasi musuh seperti binatang prasejarah, memegang sabre Tyrannosaurus. Susi tidak pernah menyangka seseorang akan menyerbu masuk dari luar. Pasukan keluarga Qi tidak bereaksi untuk sementara waktu. Ketika mereka melakukannya, Ye Chen sudah menyapu area yang luas dengan pisaunya. WHO. Rilem Zuntian bernama Qi Zenshan dari keluarga Qi berteriak dengan marah. Ye Chen mencibir, tetapi dia tidak menjawab, dia penuh vitalitas dan darah, bersinar dengan cahaya keemasan. Di malam yang gelap, seperti bintang yang menyilaukan, dia langsung menyerbu ke formasi musuh, dan mengayunkan pedangnya lagi. Brengsek. Qi Zenshan sangat marah, dan segera mengarahkan pedangnya ke arah Ye Chen, mati orang ini untukku. Begitu kata-kata ini keluar, di antara pasukan sekutu Qi dan Zheng, ada sosok di seluruh langit bergegas ke arahnya, dengan senjata spiritual yang menakutkan tergantung di masing-masing kepala, masing-masing dengan aura pembunuh mencapai langit, memasuki banjir, berguling ke arah Ye Chen. Ini yang besar untuk kalian, Ye Chen mencibir, dan dengan pikiran, sepotong cahaya keemasan keluar dari antara alisnya. Melihat dengan hati-hati, itu adalah formasi yang rusak, berbaris dalam kehampaan. Membuka. Dengan masuknya energi dan darah Ye Chen, formasi yang rusak tiba-tiba terbuka, membentuk formasi pembunuhan kosong yang menakutkan. Bersenandung. Meskipun susunannya rusak, itu sangat besar, tergantung secara horizontal di kehampaan, dipenuhi dengan aura pembunuh yang berdebar, setiap sinar aura pembunuh seberat gunung raksasa, di antaranya adalah naga hijau dan burung phoenix menari bersama, guntur dan nyala api mengamuk, dan cahaya pedang, susunan pedang, dan lautan bintang bercampur, menelan esensi langit dan bumi, dan berkembang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik keluarga Qi tiba-tiba mengubah ekspresi, arai yang sangat kuat. Mundur. Segera, pemimpin itu tiba-tiba berteriak. Hanya saja beberapa orang berlari terlalu cepat dan tidak sempat berhenti. Membunuh. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, formasi Void Slaying tiba-tiba bergetar. Segera, susunan pembunuhan yang menakutkan membuat orang-orang kuat dari keluarga Qi yang bergegas maju kewalahan. Engah. Di tempat, kekosongan itu penuh dengan darah. Terlalu banyak orang dari keluarga Qi yang kuat terendam di dalamnya. Darah dan tulang yang terbunuh di tempat itu beterbangan kemana-mana. Banyak orang bahkan tidak berteriak, dan mereka langsung hancur menjadi darah kabut. Brengsek. Dunia semulain dari keluarga Qi Zhenhai, mendengus dingin, turun dari tahta, dan bunuh diri dengan tungku tembaga yang tergantung di atas kepalanya, mekar dengan cahaya ilahi yang tak tertandingi, melindungi keluarga Qi yang kuat, dan kemudian menekan segel yang mengguncang langit dengan telapak tangannya Ye Chen. 8 Pemborosan. Ye Chen berteriak keras, dan naik ke langit,
Bahuang mencampurkan banyak teknik rahasia dengan satu pukulan, dan dengan semangat juang yang tak terkalahkan, dia meninju Jiu Xiao dengan satu pukulan. Ledakan. Di tempat, segel penghancur surga Qi Zhenhai diledakkan, dan dia, orang kuat di alam kuasi surga, sangat terkejut sehingga dia mundur, bahkan tungku tembaga yang melindunginya menjadi runtuh. Melihat hal itu, para penonton terkejut. "Bunuh aku!" teriak Qi Zhenhai dan Qi Zhensan dengan marah, datang dari kedua sisi. Anggota keluarga Qi yang kuat datang untuk membantai satu demi satu, mungkin senjata spiritual kelahiran mereka, atau susunan pembunuhan, sangat menekan Ye Chen. Gulungan. Ye Chen berteriak keras, mengayunkan pisaunya dan menyapu area terlebih dahulu, lalu mengorbankan Daluo Divine Cauldron, cahaya ilahi dari Divine Cauldron meledak, dan tekanan 100.000 kati tiba-tiba muncul, dan orang-orang kuat yang bergegas maju ditekan sepotong demi sepotong ke dalam kekosongan. Engah. Engah, engah. Pada saat ini, cahaya pedang menghantamnya, dan lebih dari satu jari bersinar menembus udara. Itu adalah tubuh suci kuno yang kuat, yang hampir lumpuh setelah diserang oleh gelombang ini. Benar saja, di hadapan tentara, sekuat apapun seseorang, dia tidak bisa bertarung sendirian. Namun, Ye Chen sangat pintar, setelah terluka parah, dia langsung menyerbu pasukan koalisi Qi dan Zheng seperti sinar emas, dan lari kemanapun ada terlalu banyak orang, sehingga keluarga Qi yang kuat tidak berani menggunakan kekuatan besar. Bergerak, karena takut menyakiti keluarganya sendiri. Dengan cara ini, pasukan koalisi Qi dan Zheng datang dengan agresif, dan Ye Chen menyebabkan kekacauan sebelum mereka menerobos penghalang pelindung keluarga Xiong. Ini sangat menggantung. Di sini, melihat Ye Chen menunjukkan kekuatannya, mata Xiong melebar. Siapa pria itu? Kekuatan tempur yang sangat kuat. Di Hao Yutiancheng, banyak orang kuat dari keluarga Xiong naik ke tembok satu demi satu, menatap Ye Chen dengan takjub. Satu orang mengacaukan seluruh pasukan, jenderal yang galak. Apakah dia Qin Yu? Pria dengan mata ganas itu bergumam. Dia tidak datang untuk membantu keluarga Xiongku, kan? Tetua pertama dari keluarga Xiong berkata ragu-ragu. Ayo keluar dan lakukan juga. Pusat kekuatan keluarga Xiong semuanya bersiap, dan seseorang telah mengeluarkan senjata mereka. Menyaksikan Ye Chen memamerkan kekuatan gaibnya, dia tidak bisa menahan darah mendidih. Mari kita lihat dulu. Xiong Dahai, patriark keluarga Xiong dan ayah Xiong merenung sejenak, meskipun pria itu kuat dalam pertempuran, dia hanyalah satu orang. Bahkan jika dia ditambahkan, keluarga Xiong saya bukan lagi lawan keluarga Qi. Lalu bagaimana dengan kita? Xiong Dahai baru saja menyelesaikan suaranya, dan tawa keras bergema di langit. Ledakan. Sebelum tawa keras jatuh, kehampaan dengan radius 50.000 zang runtuh. Membunuh. Di timur, Gu Santong, Wu Yatao, patriark keluarga Su, Bai Yi, dan Feng Zi bergegas keluar, dan ada ratusan sosok mengikuti di belakang mereka. Membunuh. Di barat, Zhong Kui, Zhong Jiang, Zhong Xiao, Zhong Li, dan Chu Lingyu bergegas keluar, diikuti oleh ratusan sosok, masing-masing mengendarai binatang roh, menghancurkan kehampaan, dengan aura yang menelan langit. Membunuh. Di selatan, nenek moyang Tianzong, Hong Luan, Hei Pao, dan Jingjiang menghancurkan kehampaan, dan menggulung lautan langit dan bumi, dengan aura yang bergolak, diikuti oleh ratusan alam Kongming, masing-masing dengan kekuatan supernatural. Membunuh. Di utara, Yang Dingtian, Feng Wuhen, Daoxuan, Pang Panghai, dan Su Fu bergabung untuk mengaktifkan pedang pembunuh yang tiada taranya dan menyapu kekosongan. Di belakang mereka, ratusan sosok mengikuti, masing-masing mengendalikan pedang terbang, dengan menakjubkan aura. Ini. Xiong yang masih berdiri di puncak gunung, hampir tidak bergerak ketika dia melihat masa gelap orang kuat datang dari segala arah, menutupi seluruh langit, terutama ketika dia melihat Yang Dingtian dan yang lainnya di antara pada saat itu, seluruh ekspresi menjadi tidak bisa dipercaya lagi. Aku lupa memberitahumu, tuanku adalah Tuan Suci Yan Huang. Si Yan terkikik. Yan, Tuan Suci Yan Huang. Ekspresi Xiong menjadi sangat menarik, seolah-olah dia telah mendengar tentang asal-usul gelar ini. Tidak heran. Xiong memikirkannya, mata kecilnya berbinar, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Tuan Suci Yan Huang, saudaraku sebenarnya adalah Tuan Suci Yan Huang. Luar biasa. Xian tersenyum lagi, mengeluarkan pedang Ling Xuang, menginjak Xingxia, langsung membunuhnya, mengayunkan pedang, dan menyapu area tersebut. Ini.
Bagaimana gadis kecil ini? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Mata Xiong Er tiba-tiba menatap lurus. Aku juga sangat kuat. Hua tersenyum jujur, mengeluarkan tongkat besi hitam dan membunuhnya, dan menyapu lautan emas dengan satu tongkat, menenggelamkan satu demi satu. Sialan. Seluruh tubuh Xiong Er berantakan, dia pasti sedang jalan-jalan hari ini. Tanggapi sebentar, kami lewat. Melihat Xiong Er yang masih linglung, Liu Yi dan Nan Gongyue juga bergegas keluar satu demi satu. Aku harus membelai dulu. Xiong Er berjongkok di tanah tanpa sadar. Peras pantatmu, ayo lakukan. Kutukan ini datang dari belakang, dan ketika Xiong Er menoleh, Ni Feng, Duan Yu, Xie Yun dan Huo Teng telah membunuh mereka. Kamu. Xiong Er menatap kosong pada Xie Yun, Huo Teng dan Ni Feng yang telah memasuki formasi musuh, kedua matanya yang kecil dipenuhi air mata dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penyimpangan penulis untuk berterima kasih kepada semua teman buku atas dukungan mereka dan untuk mengungkapkan permintaan maaf kami kepada semua teman buku, Kaisar-Kaisar Bela Diri Abadi, gratis untuk ditonton selama 7 hari mulai hari ini. Teman buku lama yang menambahkan, Kaisar Bela Diri Abadi, kerak buku sebelum tanggal 3 Mei periksa untuk melihat apakah bab mereka telah disegarkan, dan bandingkan dengan bab ini, bab 275, Legenda Pembawa Acara. Solusi untuk bab yang tidak cocok, hapus, Kaisar Xianwu, dari rak buku, lalu tambahkan, Kaisar Xianwu, ke rak buku lagi. Pada bulan April, Kaisar-Kaisar Bela Diri Abadi, direvisi. Sandao masih berharap semua orang akan membacanya lagi dari bab 261, hanya untuk meninjau kembali plotnya ketika sudah membosankan. Chapter 610, Istriku Masih Mengerti Aku. Ledakan. Gemuruh. Yan Huang dan Heng Yue datang dari segala arah, aura mereka menjadi satu, dan dunia hancur seperti guntur, dan gunung dengan radius 50.000 zang runtuh pada saat bersamaan. Ini. Melihat orang-orang kuat di langit, Qi Zenshan dan Qi Zhenhai, kepala keluarga Qi yang masih bertarung dengan Ye Chen, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Dia tidak perlu menghitung dengan hati-hati, dia sudah bisa merasakan nafas kematian. Ada lebih dari selusin alam semu surga, lebih dari 1000 alam Kongming, dan basis kultivasi terlemah ada di alam Kongming tingkat ketiga. Barisan ini tidak lagi setara dengannya. Rumah bisa bersaing. Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah pasukan koalisi Qi dan Zheng, keunggulan ini tidak ada artinya di bawah penindasan absolut dari basis kultivasi mereka. Apa ini? Wajah pasukan keluarga Qi menjadi pucat, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Barisan besar lawan membuat mereka tidak bisa berpikir untuk bertarung sama sekali. Engah, engah, engah. Pusat kekuatan Yan Huang dan Heng Yue telah datang dari segala arah. Ini adalah pembantaian sepihak, mereka seperti sekelompok dewa pembunuh, sosok itu meledak menjadi kabut darah. Ini, bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat di sini? Di dinding Hao Yu Tiancheng, orang kuat dari keluarga Xiong menatap kosong ke pemandangan berdarah di luar kota. Berkat konsentrasi mereka, mereka tidak dapat membantu. Tapi gemetar di hati mereka. Ini, apakah ini semua di sini untuk membantu kita? Ini, yang mengundang pria kuat ini. Susi sangat terkejut sehingga Xiong Dahai bahkan tidak menyadari bahwa suaranya bergetar. Barisan yang begitu besar dapat menembus parit keluarga Xiongnya dalam sekejap. Pesona, aku mengundangmu ke sini. Hehe tawa datang, Xiong Er sudah memanjat tembok kota, dan dia tidak lupa menjilat rambutnya dan menyeringai keras, aku tidak bisa menggantungnya. Mengapa kamu kembali? Melihat bahwa itu adalah Xiong Er, Xiong Dahai menangkapnya dan menatapnya, juga, siapa orang-orang di luar kota itu? Bagaimana kamu mengundang mereka ke sini? Ceritanya panjang untuk diceritakan, kata Xiong Er Yi dengan sungguh-sungguh. Keluar. Xiong Dahai menendang Xiong Er keluar, lalu mengambil segenggam Golden Dragon Avenue, dan kemudian bergegas keluar dari tembok kota dengan raungan keras, keluarga Xiong mematuhi perintah, bunuh aku. Mengikuti raungan keras Xiong Dahai, anggota keluarga Xiong yang kuat bergegas keluar dari tembok kota satu demi satu, darah mereka mendidih seperti api. Hari-hari ini, keluarga Xiong mereka telah ditindas oleh keluarga Qi, dan mereka sudah dirugikan. Sekarang mereka memiliki orang-orang kuat untuk membantu mereka bertarung, mereka semua merasa seolah-olah telah dipukuli dengan darah ayam, dan dada mereka mati lemas. Akhirnya bisa dicairkan. Engah, engah, engah.
Dengan tambahan keluarga Xiong, pasukan keluarga Qi kembali hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan, meskipun pasukan keluarga Qi memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, bagaimanapun, kekuatan mereka bervariasi, dan keunggulan dalam jumlah tidak dapat mengubah apapun. Engah. Di antara kerumunan, Qi Zhenhai sudah bersimbah darah. Selain Ye Chen, Zhong Kui, Zhong Jiang, dan Zhong Xiao juga datang untuk membantu. Mereka mengepungnya di tengah tanpa ada kesempatan untuk berdiri. Di sisi lain, Qi Zenshan juga dikelilingi oleh Chu Lingyu, Tianzong Patriarch, Hong Chengshui, Gu Santong dan Wu Yataois. Siapa kamu? Qi Zenshan dan Qi Zhenhai berteriak dengan marah lebih dari sekali. Awalnya, malam ini adalah kemenangan besar bagi keluarga Qi-nya untuk menghancurkan keluarga Xiong, tetapi karena bergabungnya orang-orang kuat misterius ini, situasinya berubah menjadi lebih buruk, dan mereka, yang yakin akan menang, menjadi sasaran pembantaian. Lalu menurutmu siapa kita? Yang Ding Tian membuka jalur darah dengan telapak tangannya dari arah lain, dan kemudian Ling Tian menebas dengan pedangnya, hampir memotong Qi Zenshan hidup-hidup di tempat. Yang Ding Tian. Qi Zenshan mundur, menatap Yang Ding Tian dengan ragu, ini tidak mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, kamu sudah jelas. Mata Qi Zenshan menonjol, dan dia masih melangkah mundur dengan tak percaya. Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh. Di belakangnya, Ye Chen mengayunkan sabre Tyrannosaurus dan membunuhnya secara langsung, hampir membelah Qi Zenshan menjadi dua dengan satu pukulan. Engah. Qi Zenshan memuntahkan darah, dan sebelum dia berhenti, Zhong Kui memukulinya sampai ke tulang dengan satu telapak tangan, dan kemudian Zhong Jiang, Zhong Li dan Hong Chengshui menyerang satu demi satu, hampir menghancurkan tubuh Qi Zenshan. Hukum terlarang, roh absolut. Chu Linger datang entah dari mana, memegang pedang jiwa, dan dengan pedang Chang Hong, menembus alis Qi Zenshan, memenggal jiwanya. Menantu saya mengerti saya. Ye Chen menyeringai, dan buru-buru mengambil tubuh Qi Zenshan. Mulut yang malang. Chu Lingyu tersenyum marah, dan mengayunkan pedangnya lagi untuk membunuh di tempat lain, dikelilingi oleh Jenderal Kematian Lei Yan dari alam kuasi surga, melindungi tentara keluarga Qi yang membunuh sepanjang jalan. Level jiwa gadis kecil ini berlawanan dengan langit. Zhong Kui menatap Chu Linger sambil menghela nafas. Hanya satu langkah lagi untuk bisa memadat menjadi roh primordial. Bahkan jika kita menderita metode terlarang dari serangan jiwa pedangnya, kita mungkin akan terluka parah. Heng Yue memiliki begitu banyak bakat. Sementara beberapa orang menghela nafas dengan takjub, Qi Zhenhai, patriark lain dari keluarga Qi, juga diliputi oleh kekuatan gaib, dan memuntahkan darah dan mundur oleh telapak tangan Taois Wuya, dan kemudian dibunuh oleh Gu Santong dengan satu pedang. Ini bagus, ini bagus. Ye Chen bergegas, dan dengan sadar mengambil tubuh Qi Zhenhai. Aku berutang budi padamu. Gu Santong melirik Ye Chen, lalu berbalik dan membunuhnya di tempat lain. Dimengerti. Ye Chen terkekeh. Ya. Segera, suara teriakan datang dari satu arah, menyebabkan Ye Chen melihat ke samping. Ketika dia melihatnya, dia melihat dahi yang mengkilap, dan Long Yi yang botak mengayunkan pedang besar berkepala hantu untuk membunuh semua arah. Dan setiap kali seseorang terbunuh, seekor serigala akan melolong, budaku penyanyang. Ada orang lain di samping orang ini, dan mulai sekarang, itu adalah Yanshan dari Yan Huang. Dengan kata lain, keduanya sangat mirip, mereka berdua memiliki kepala botak, dan kedua kepala botak itu sangat berkilau di malam yang gelap. Ya. Sebelum Ye Chen bisa menggerakkan sudut mulutnya, ada suara menggertak dari pihak lain, yang menarik perhatian Ye Chen. Ketika dia melihatnya, dia melihat ke sebuah pita, oh tidak, lebih tepatnya, itu adalah orang kecil, dia hanya harus mengakui bahwa itu sebesar telapak tangan, dan jika dia melihat lebih dekat, bukankah dia hanya lingua kecil yang lucu itu. Orang ini mengikuti tentara Yan Huang dan memindahkan Beichu. Meskipun dia kecil, dia adalah yang terbaik dalam pertempuran. Hal kecil itu membawa seorang pria besar, yang merupakan gada emas, dan menyapu satu demi satu di sepanjang jalan. Terlebih lagi, Xiao Lingua membunuh dan membunuh Xian, matanya langsung menyala, dia menemukan kerabatnya dari klan roh. Ya. Segera, terdengar suara teriakan dari arah ketiga, menyebabkan Ye Chen melihat ke samping lagi. Begitu dia melihatnya, dia melihat dua orang seperti lereng bukit, masing-masing memegang kapak perang,
menyapu satu demi satu, melihat dengan hati-hati, bukankah itu Yanlong dari Yan Huang dan orang barbar dari Balai Cabang ke-9? Kedua orang ini benar-benar binatang buas, keduanya berlengan telanjang, rune kuno terukir di lengan mereka, dan mereka berdua agung, keduanya berdarah barbar, bahkan senjata yang mereka bawa sama. Ye Chen serius ragu apakah mereka bersaudara atau tidak. Ah! Ye Chen tahu siapa kedua suara ini tanpa harus melihat mereka selain Gu Santong dan Tao Huya, siapa lagi yang ada? Long Yi, Yan Shan, Xian, Xiao Linghua, Man Xiong, Yan Long, Gu Santong, Huya Taois, keempat kombinasi ini seperti empat naga raksasa di antara Haiyan dalam pasukan keluarga Qi, menyapu seluruh dunia. Pertarungan tergantung pada kerja sama. Ye Chen meluangkan waktu untuk menyentuh dagunya, dan melihat ke beberapa arah lain, Ling Xiao dan Xiao Xiang, Liu Yi dan Nan Gong Yue, Duan Yu dan Ye Ruxue, Xiong Er dan Tang Ruxuan, Dongfang Yuling He Feng Wuhen, Lu Xuaner dan Xie Yun, Hong Luan dan Hei Pao semuanya berpasangan. Pria dan wanita cocok, jadi kamu tidak akan lelah bekerja, kata Ye Chen, dan dengan sangat sadar membunuh ke arah Chu Linger.